Halo, apa kabar? Saatnya menyimak berita Makassar. Bersama saya Ridho Yahya, sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. 3 pondok santri di kota Parepare ludes dilahap si jago merah. Dipicu konflik keluarga, seorang pria di Kabupaten Maros tewas dibunuh keponakan iparnya. Seorang ASN di kota Parepare terciduk mencuri emas batangan seberat 10 gram dan ponsel di sebuah kantor dalam mal. Diduga karena terjadi korsleting listrik, 3 pondok santri di kota Parepare ludes dilahap si jago merah. Beruntung tidak ada korban jiwa saat kejadian. Pemadam! 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 Kobaran si jago merah membumbung tinggi disertai asap tebal pada Sabtu pagi di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Nahdlatul Ulama, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare. Kebakaran menghanguskan 3 bangunan yang ada di pondok itu. Diduga penyebab munculnya api karena arus pendek listrik. Akibatnya puluhan santri kehilangan tempat tinggal dan peralatan belajar mengajar. Api yang tiba-tiba membesar membuat santri tidak mampu menyelamatkan barang berharga mereka yang ada di pondok. Apalagi saat peristiwa itu terjadi, para santri sedang berada di masjid. Kumpul di masjid karena mengalami ujian semester pertama. Otomatis di 3 asrama ini nggak ada orang sama sekali. Jadi santri nggak ngambil persiapan apa kecuali kitabnya yang dibawa ke masjid. Akhirnya berjelang kegiatan lewat setengah jam, baru kelolalah api di tengah. Itu berasal dari KWH. Pondoknya sebanyak 3 unit terbakar di lokasi. Dugaan awal kebakaran? Ya, informasi bahwa kebakaran ini disinyalir kemungkinan disebabkan oleh arus pendek listrik. Beruntung dalam peristiwa kebakaran tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Suardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. 4 nelayan asal Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan terombang-ambing di laut setelah kapal yang ditumpanginya mengalami kecelakaan laut hingga nyaris karam di perairan Selat Makassar. Beruntung, kapal asing asal Hong Kong yang melintas di lokasi kejadian langsung melakukan penyelamatan. Ada bantuan ini. Mudah-mudahan ada segera bantuan kapal-kapal lewat. Video ini direkam oleh seorang nelayan asal Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan saat kapal yang ditumpanginya bersama 3 nelayan lain nyaris tenggelam di Selat Makassar. Mereka terombang-ambing di atas badan kapal yang mengalami kecelakaan laut sambil berharap ada kapal yang melintas memberikan pertolongan. Dan benar saja, menjelang sore sebuah kapal asal Hong Kong melintas dan langsung melakukan penyelamatan. Tim Basarnas yang menerima informasi peristiwa ini bergegas menuju lokasi kejadian dan melanjutkan evakuasi terhadap 4 nelayan ini yang berjarak sekitar 70 mil dari kota. Satu persatu nelayan diturunkan dari kapal menggunakan tangga tali ke kapal Basarnas. Yang dimana kecelakaan kapal ini terjadi di Selat Makassar sekitar 70 mil dari pelabuhan Soekarno-Hatta. Dan pada pukul 15.50 tadi kami terima informasi dari salah satu kapal asing yang berasal dari Hong Kong bahwa 4 korban ini berhasil diselamatkan. 4 nelayan ini sedianya hendak membawa 19 ton ikan ke tempat pelelangan ikan Pautere Makassar. Namun karena ombak tinggi menyebabkan air masuk ke dalam kapal hingga nyaris tenggelam. Keempatnya kini dalam kondisi sehat dan diserahkan ke pihak Syah Bandar Makassar. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. 2 siswa sekolah dasar di Bulukumba tewas tenggelam saat mengikuti tradisi mandi safar bersama keluarganya. Mereka tak sengaja terperosok ke bagian sungai yang dalam. Tradisi mandi safar berujung petaka. 2 siswa sekolah dasar ditemukan tewas di sungai Desa Pangaloang, Kabupaten Bulukumba pada Kamis lalu. Keduanya diduga tenggelam saat berenang dan terperosok ke bagian sungai yang dalam.
Proses pencarian pun dilakukan langsung oleh warga dan akhirnya mengevakuasi kedua korban ke daratan dan kemudian memberikan pertolongan pertama. Namun naas, nyawa keduanya tak tertolong. 2 diantaranya meninggal, 1 warga desa Baji Binasa, 1 warga desa Pangeluang, umur masing-masing 12 tahun, kelas 6 SD. Jadi warga luput dari Pengawasan. pandangan ke sana, akhirnya mereka anak-anak ini masuk di kedalaman yang bisa mengorbankan anak-anak tersebut. Data dari BPBD Bulukumba, dalam 1 bulan terakhir sedikitnya ada 4 anak dilaporkan tewas tenggelam di sungai wilayah Bulukumba. Terkait hal ini, BPBD mengimbau warga agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di sungai karena meski musim kemarau, arus sungai kerap sulit diprediksi dan berpotensi membahayakan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Seorang pria di Kabupaten Maros ditemukan tewas terjepit di bawah pohon bambu dengan kondisi luka tebasan senjata tajam di kepala dan punggung. Korban tewas dibunuh oleh keponakan iparnya sendiri yang diduga dilatar belakangi masalah keluarga. Jumat malam lalu, warga Dusun Bringjene, Kabupaten Maros digemparkan dengan temuan jasad seorang pria 41 tahun dalam kondisi luka tebasan senjata tajam di bagian kepala dan punggung. Polisi yang datang ke tempat kejadian perkara langsung melakukan penyelidikan. Diketahui pria 41 tahun itu tewas dibunuh oleh keponakan iparnya sendiri bernama Musaiful 21 tahun. Polisi pun langsung menggerebek rumah pelaku di Dusun Bringjene, Kabupaten Maros. Peristiwa berdarah itu dipicu saat korban cekcok dengan istri di rumahnya. Pertengkaran itu memicu keributan yang berujung terduga pelaku menikam korban. Jadi ada penyampaian dari masyarakat bahwa ada dan terjadi keributan, sehingga dengan laporan tersebut teman dari Polsek Poncoloe mendatangi lokasi dan ditemukan mayat. Dari pemeriksaan sementara, terungkap sebelumnya korban pernah melakukan tindak kekerasan terhadap sang istri sehingga keluarganya berusaha melindungi. Kini polisi masih mengembangkan hasil pemeriksaan karena tidak menutup kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat. Rai Sabu melaporkan dari Maros.